Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para satidah sekalian rahmatullah. Alhamdulillah kita diberikan banyak nikmat oleh Allah taala sehingga kita masih diperkenankan untuk bertemu dalam majelis ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan naungan keberkahan, rahmat, maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini ada sebuah materi yang berjudul berkompetisi dalam kebaikan. Al-musabaqah fil khairat. Yaitu kaitannya dengan urgensi dan etika. Bagaimanakah urgensi atau ahamiyatu al-musabaqah, al-munafasah fil khairat dalam kebaikan? Ada banyak referensi baik itu dari ayat atau Al-Qur'an yang memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa berlomba dalam kebaikan. Yang pertama adalah bahwa kehidupan ini adalah ajang untuk berkompetisi. Sebagaimana ayat yang sering kita baca di surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang telah menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi kalimat ayyukum ahsanu amala inilah yang menjadi tantangan bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Jadi kita ingin yang terbaik ahsanu amala, terbaik amalannya, bukan semata-mata aksaru amala, tapi juga yang terbaik, yang lebih berkualitas kita dalam beramal. Yang kedua, bahwa pemenang dunia, insya Allah dia akan mendapatkan kemuliaan di akhirat. Wasabiqun nasabiqun, dan orang-orang yang paling dahulu, yaitu mereka yang lebih dahulu beriman dan beramal soleh di dunia, merekalah yang paling dahulu untuk masuk surga di akhirat. Al-Waqiah ayat 10 ini. Jadi kalau dari kalangan para asabiqunal awwalun, ya para sahabat, ya, merekalah orang-orang yang mulia dengan segala macam keistimewaan yang mereka miliki, dengan amal-amal soleh yang mereka dapat, yang mereka lakukan di dunia, mereka mendapatkan imbalan pahala yang banyak di akhirat dengan dimasukkan ke surganya oleh Allah Ta'ala. Terjemah atau tafsir daripada ayat ini, kata Ibnu Katsir adalah faman sabaqa ila hadhihi dunya, maka barang siapa dia bermusabaqah di dalam kehidupan dunia, wasabaqa ilal khair, dan dia lebih dahulu untuk melakukan kebaikan, kana fil akhirati minasabiqina ilal karamah, maka adalah nanti dia di akhirat termasuk yang lebih dahulu mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Dia akan mendapatkan keutamaan, posisi yang tinggi di hadapan Allah Ta'ala, yaitu akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga adalah bahwa ada perintah yang disampaikan oleh Allah Ta'ala supaya kita selalu berkompetisi dalam kebaikan. Sebagaimana surat Al-Mutaffifin ayat 26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itulah
yaitu kenikmatan surga, hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Hendaknya kita berusaha, berlomba-lomba untuk mendapatkan nikmat yang akan kita raih di surga. Artinya berlomba-lomba menuju kepada jalan yang bisa mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini bahwa jalan kita untuk menyeru kebaikan kepada manusia dengan sebuah metode kontekstual saat ini adalah jalan yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Ta'ala. Kita hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, itu adalah dalam rangka untuk dimudahkan ke surganya Allah Ta'ala. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke surga. Sehingga dalam hal ini ya harus ada semangat yang selalu membara dalam diri kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang kita miliki. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ardi. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Al-Hadid 21. Para sahabat ketika dibacakan ayat-ayat seperti ini luar biasa ya. Ketika mereka dalam sebuah peperangan, wahai Rasulullah, apakah kalau saya meninggal di medan perang ini saya mendapatkan surga? Kata Rasulullah, betul. Maka sahabat ini membuang makanannya dan membuang ya segala yang kaitannya dengan dunia, terus kemudian dia merangsak maju ke medan perang dan akhirnya gugur mati syahidnya. Ya, seperti itu banyak ya para sahabat dalam keadaan yang kondisi serba kekurangan, mereka luar biasa ya dalam rangka untuk meraih adanya atau kenikmatan di surga nanti. Yang keempat adalah ada motivasi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua untuk berkompetisi. Fi Sahih Muslim, dalam buku atau kitab Sahih Muslim disampaikan annahu Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya beliau suatu saat melakukan semacam evaluasi kepada para sahabatnya. Ya berarti ini ada sunnahnya ya, kita mengevaluasi amal yaumi dari masing-masing kita. Itu juga pernah dilakukan oleh beliau kepada para sahabat. Man asbaha minkumul yauma shaiman. Siapa di antara kalian yang berpuasa pada pagi hari ini? Qala Abu Bakar ana, aku wahai Rasulullah. Kemudian beliau bertanya lagi, qala faman taba'a minkum maul yauma janazatan. Siapa di antara kalian yang hari ini melakukan takziah, menghadiri jenazah dan mengikuti mengantarkan ke kuburan? Maka Abu Bakar menjawab, ana. Pertanyaan ketiga, faman at'ama minkumul yauma miskinan. Siapa di antara kalian yang telah memberi makan kepada orang miskin pagi ini? Abu Bakar sekali lagi mengatakan ana. Kemudian pertanyaan lagi, faman ata minkumul yauma maridun. Siapa yang pagi ini sudah menjenguk orang sakit? Qala Abu Bakar, ana. Aku Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, majtama'na fi imri'in illa dakhala jannah. Siapa di antara kalian yang sudah melakukan urusan ini, di antaranya menjenguk, melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, terkumpul dalam diri seorang aktivitas yang baik seperti ini, tidak ada balasan kecuali dia akan masuk ke surganya Allah Ta'ala. Inilah luar biasa ya. Maka tidak heran apabila sahabat Abu Bakar ini dijadikan pendamping oleh Rasulullah SAW pada saat hijrah, kemudian pada momentum yang lain-lain. Beliau adalah orang kepercayaan dan menjadi khalifah di antara Khulafaur Rasyidin, ya khalifah pertama, karena luar biasa musabaqah dalam hal kebaikan.
beliaulah orang yang pertama kali dalam melakukan segala macam jenis kebaikan. Kemudian poin kelima, ada fenomena semangat para sahabat dalam berkompetisi. Diceritakan oleh Abu Dzar bahwasanya anan unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada segolongan orang-orang yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara para sahabat. Mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, zahaba ahlu tuthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang yang punya kekayaan, mereka itu bisa mendapatkan pahala dengan modal kekayaannya, dengan infak sodakoh yang banyak, mereka mendapat pahala yang banyak. Yusalluna kama nusolli, mereka melakukan sholat sebagaimana kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa, kami juga puasa. Tetapi kelebihan mereka adalah wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, yang itu tidak mampu kami lakukan. Nah, maka Rasulullah SAW memberikan hiburan kepada para sahabat ya, tentang peluang-peluang untuk beramal soleh, bukan hanya dari sisi finansial, tapi juga dari sisi tenaga, dari sisi pikiran, bahkan bertasbih, bertahmid, berzikir. Jadi aktivitas-aktivitas yang soleh, yang biasa-biasa itu juga bisa bernilai sedekah. Tidak perlu khawatir. Ini bukan dari sisi jenis-jenis amal solehnya, tapi kita lihat di sini ada semacam kecemburuan ya, ghibthah. Sisi hasad yang positif yang dimiliki oleh para sahabat, mereka ingin berbuat yang lebih daripada orang-orang yang punya kelebihan dalam hal finansial. Para sahabat yang fuqara masakin ini Abu Dzar ini kan fa'ala ra'sihim, di antara sekian banyak sahabat yang diuji dengan kefakiran, tapi kesabarannya luar biasa, semangat untuk berbuat baik juga luar biasa. Berikutnya adalah tentang etika berkompetisi dalam kebaikan. Yang pertama adalah harus meluruskan niatan, bukan untuk duniawi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Fawallahi lal faqra akhsha alaikum." Demi Allah, sebenarnya bukanlah kemiskinan yang aku takutkan akan membahayakan kalian. Walakin akhsha alaikum antub satu alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum. Tetapi yang aku khawatirkan adalah apabila dunia telah dibentangkan kepada kalian, sebagaimana telah dibentangkan pula bagi orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian melakukan perlombaan untuk meraih dunia, sebagaimana orang-orang dahulu itu juga berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Watuhlikakum kama ahlakathum. Sehingga akhirnya kalian pun akan binasa, sebagaimanapun mereka juga telah binasa. Ya. Dunia telah membinasakan umat terdahulu, maka yang dikhawatirkan dunia juga akan membinasakan kita semua. Itu Sahih riwayat Bukhari Muslim. Ya, misalnya kisah tentang Qarun, pada saat masih fakir, beliau dia memiliki semangat untuk beramal soleh, beribadah. Tapi ketika setelah didoakan menjadi orang kaya, ketika diminta rizkinya untuk berzakat, maka dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, ini adalah hasil daripada ilmuku, usahaku, upayaku. Kenapa diambil? Nah, jadi ada sisi kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang seperti itu. Jadi itulah yang niat yang penting adalah meluruskan niat. Kita bekerja berusaha bukan untuk meraih dunia, tapi adalah kita dapatkan dunia yang sementara, yang sedikit, untuk mendapatkan imbalan yang banyak di akhirat nanti. Apa yang kita miliki, fasilitas apapun, nikmat apapun di dunia adalah dalam rangka untuk fasilitator nanti mendapatkan pahala yang banyak
jauh lebih banyak nanti di akhirat. Ada kisah Khaythumah bin Harith dan anaknya. Bahasanya Khaythumah ini mengatakan kepada putranya, yaitu Sa'ad, ya bani, ta'alam nisa'ana, walaysa lahunna man yahmihinna, wa uritu an tabqa ma'ahunna, wa adhab li ujahida fi sabilillah, jalla wa ala. Maka dia mengatakan, ya abatah linisa, Rabb, yahmihinna, wallahi, ma tatma'u nafsi fi hadhihi dunya, fi syai'tunaka. Lakinnaha al-jannah ya abata wallahi law kana bil jannah la asar tuka bihi. Jadi ini sebentar ya. Kisah yang disampaikan oleh uh, para salafus saleh ya, bercerita, wahai putraku, ajarilah kepada wanita-wanita kami, ya, walaysa lahunna man yahmihinna. Mereka tidak memiliki orang yang bisa melindungi. Wa uritu anta peko ma'ahuna, aku ingin supaya kamu berada bersama mereka. Wa adhab li ujahid fisabilillah, aku akan berperang ya, meninggalkanmu untuk berperang fisabilillah. Jadi maunya seperti itu ya, menjaga anak-anak perempuan ini ya di rumah. Nah, tetapi jawabannya seperti ini, artinya dia tidak mau kalah, ya abata, wahai ayahku, linnisa rabbun yahmihinna. Wanita-wanita itu, anak-anak putri itu memiliki Rabb Allah yang menjaga mereka. Wallahi matatna'u nafsi fi hadi dunya, demi Allah, jiwaku tidak memiliki ketamaan, keinginan di dunia ini bisa dunaka, dengan sesuatu yang tanpamu, lakinna hal jannah ya abada, tetapi surga. Jadi dia tidak mau kalah dengan ayahnya yang berangkat jihad fisabilillah. Intinya dia juga ingin juga berangkat fisabilillah, berangkat untuk berjihad fisabilillah. Yang kedua adalah penuh semangat dan pemahaman. Ini diceritakan oleh Zubair bin Awam. Dia mengatakan bahwasanya Aurida Rasulullah SAW saifan yauma Uhud, ditunjukkan kepada Rasulullah suatu pedang pada perang Uhud, faqala, atau aradha ya, aradha Rasulullah saifan yauma Uhud, beliau menunjukkan satu pedang pada perang Uhud, menawarkan kepada para sahabat, man ya'khudhu hadha saif bihaqqihi, siapa yang sanggup mengambil pedang ini dengan haknya. Fakumtu, maka Zubair ini berdiri, fakultu, dan mengatakan, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah yang sanggup. Fa'aradhu anni, maka beliau berpaling, tidak mau menanggapi kesanggupan dari Zubair ini. Tsumma qala, kemudian beliau berkata lagi, siapa yang mengambil pedang ini dengan haknya? Zubair mengatakan lagi, aku ya Rasulullah, beliau berpaling lagi sampai yang ketiga kali. Beliau menawarkan, baru kemudian Abu Dujanah, Samak ibnu Khursyah mengatakan, faqala ana akhiduhu ya Rasulullah fi haqqihi, akulah orang yang mengambil haknya wahai Rasulullah. Fama hakuhu, apa hak pedang itu? Qala, beliau mengatakan, ala taqtulu bihi musliman, alla taqtul bihi musliman, supaya jangan kamu membunuh dengan pedang ini kepada seorang muslim, wala tafir bihi an kafir, dan jangan kamu lari dari orang kafir. Qala, maka beliau mengatakan, fatafa'ahu ilaihi. Zubair ini sebagai perawi hadis menyampaikan bahwasanya pedang itu diberikan kepada Abu Dujana. Wa kana idza kana aradal qital labisa isabahu hamra fi ra'sihi. Pada saat beliau hendak berperang, maka memakai baju yang menjadi kebesarannya, yaitu yang berwarna merah, maksudnya ya semacam udeng-udeng atau ya simbol lah ya, yang kain di kepalanya dipakai, hatta idza ra'auhu sahabuhu
sahabatul Rasulullah SAW kalau ketika mereka melihat ya para sahabat Nabi melihat kalau irtada Abu Dujanah isobatul maut atau isobahul maut. Jadi Abu Dujanah memakai semacam baju kematiannya. Falamma akhadha Abu Dujanah as-saif min yadi Rasulullah SAW, ketika Abu Dujanah mengambil pedang itu dari Nabi SAW, akhraja isabatahu tilka fa asabaha fi ra'sihi. Maka eh, ya, pada saat itu Abu Dujanah mengambil pedang yang telah diterima dari Rasulullah SAW, akhraja isabatahu tilka, maka beliau mengeluarkan ya, itu bajunya tadi, kemudian fa'asobaha firoksi, maka mengenai kepada kepalanya, faja'ala yatabakhtaru bainas sofaini, maka beliau me memberikan semacam wangi-wangian ya. Kemudian inna Rasulullah SAW qala hinna ra'a Abu Dujana yatabakhtar innaha lamasyatun yabghaduhallahu illa fi mithli hadzal mautin. Jadi Abu Dujana melakukan berjalan ya, dengan berjalan yang seolah-olah ada unsur keangkuhan, tapi dibolehkan pada saat itu untuk memberikan rasa takut kepada orang kafir. Jadi pada saat itu diperbolehkan apa yang dilakukan oleh si Abu Dujana itu. Inilah contoh di antara semangat yang dimiliki oleh para sahabat yang luar biasa ya, ketika mereka ditawari mendapatkan kesempatan peluang untuk memakai senjata yang diberikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Yang ketiga adalah membuktikan kemampuan diri. Ini kisah dua pemuda yang usianya masih belia, yaitu 15 tahunan. Samurah bin Jundab dan Rafi' bin Hudais berkompetisi agar bisa turut perang Uhud. Dalam sebuah kesempatan, karena Rasulullah SAW ya'rudu Gilman al-Ansar. Pada suatu saat beliau memberikan tawaran kepada anak-anak kecil Ansar, famar bihi gulam. Maka lewatlah seorang anak kecil, fa'ajazahu fil ba'thi wa arudha alaihi samrah faraddahu. Jadi ketika beliau mendapatkan ya anak kecil, salah seorang anak kecil ini maju, beliau membolehkan untuk ikut perang. Kemudian wa uridu alaihi samrah faraddahu, ketika ditawari Samrah ini mau mengajukan dirinya ikut perang juga, beliau menolaknya. Faqala laqad ajazta hadza wa raddatani, wahai Rasulullah, Anda mengizinkan dia sementara Anda menolak saya. Walau saraktuhu wala saraktuhu, kalau Anda mengizinkan saya berduel dengannya, maka aku akan berduel dengannya. Qala fatawnakahu fasari'uhu fatawin, maka silahkan, artinya kamu silahkan berduel dengannya. Fasara'ahu, maka berduel Samurah fa'ajazahu, maka ketika Rasulullah mengetahui kemampuannya, diperbolehkan dua orang ini untuk melakukan peperangan, dan pada akhirnya mereka berdualah yang bisa membunuh seorang tokoh Quraisy, yaitu Abu Jahal. Luar biasa ya. Kemudian yang keempat adalah mengoptimalkan segenap kemampuan. Ini disebutkan dalam sebuah riwayat, faqala Rasulullah SAW, ma'ab qaita li ahlik ya. Beliau bertanya ini pada saat perang yang Yaumul Usrah, yaitu perang yang jauh melawan Rom itu ya. Beliau bertanya kepada Umar bin Khattab, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka beliau mengatakan mislahu, yaitu separuhnya, 50% maksudnya ya. Kemudian Abu Bakar datang untuk hadir ya, mau pergi ke perang. Apa yang beliau bawa? Bikul lima indahu, dengan semua yang beliau miliki. Ketika Nabi bertanya, maaf koi tali ahlik, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Maka jawaban Abu Bakar, maaf koi tulahum Allah wa Rasul. Aku menyisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada yang tersisa kecuali Allah dan Rasulnya ya. Aneh penafsiran dari sebagian para ahli sejarah, Abu Bakar tidak membawa semuanya, tapi ada modal-modal atau
yang tersisa itu masih ada lah ya. Properti yang tersisa itu masih ada. Artinya uang-uang yang dibawa itu adalah uang cash dan yang bisa dimanfaatkan dalam peperangan ya. Kemudian yang lainnya itu masih ada. Ini penafsiran dari sebagian ahli sejarah. Kemudian yang kelima adalah adu strategi dan kompetisi. Misalnya disebutkan di surah An-Naml ini ayat 38-39. Qala ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsiha qabla ayatuni muslimin. Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an takuma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Qala alladhi 'indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartada ilaika tarfuk. Jadi ada ifrit dari golongan jin berkata, akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Jadi lebih cepat daripada yang dilakukan oleh Ifrit ini. Yang keenam adalah tetap menjaga ukhuwah. Ini etika yang harus kita jaga. Wa ati Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhabarihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Anfal ayat 46. Jadi ada mutanazuk ya, kita tidak bercerai-berai ataupun melakukan khilaf, perbedaan yang mengarah kepada perpecahan, yang itu akan menjadikan lemahnya saf barisan kaum muslimin. Baik ya, alhamdulillah itulah ada 6 etika yang perlu untuk kita jaga dalam hal berukhuwah ya, dalam hal bermusyawarah atau bermusabaqah bil khairat, berbuat kebaikan ya, yang mana peluang untuk kebaikan itu sangat banyak pada saat ini ya. Misalnya dalam konteks jihad siasi lah ya, bisa kita lihat jihad siasi ini adalah peluang kita untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Kalau dulu ada jihad qitali, itu dengan perang, dengan fisik. Kalau kita adalah jihad siasi, jihad fikri, jihad ilmi, jihad da'awi, dan sebagainya. Ini banyak peluang yang bisa kita lakukan saat ini. Sehingga apabila kita diberikan kesempatan, maka hendaklah kita bermusabaqah. Tapi sekali lagi kita jaga etika, karena jangan sampai musabaqah yang kita lakukan dalam kebaikan justru kontraproduktif, yang akhirnya akan melahirkan persaingan-persaingan yang tidak sehat ya, antara satu, mohon maaf, misalnya satu caleg dengan yang lainnya, yang itu akhirnya berdampak menjadi sama-sama sakit hati dan itu terbawa sampai terus ya. Itu jangan sampai terjadi di kalangan kita. Allah alam bisawab, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Aku qouli hadza fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.